Sahabat-sahabat anak-anak, berita misi Sahabat 11 triwulan 2 tahun 2023 berjudul Cinta dan Perang, diceritakan oleh Renato dari Italia. Ibu memanggil keempat anak itu bersama-sama di rumah kecil mereka di ruang bawah tanah sebuah gedung apartemen tinggi di Roma, Italia. Kedua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan itu memandang ibu dengan cemas. Mereka bertanya-tanya apa yang akan dia katakan. "Kami telah menemukan seseorang untuk menyewa kamar tidur," kata ibu. "Dia akan segera tiba." Kakak beradik itu saling memandang. Mereka tahu apa artinya itu. Rumah mereka hanya memiliki 2 kamar tidur. Anak laki-laki tidur di satu kamar dan ibu serta anak perempuan tidur di kamar lain. Anak laki-laki harus menyerahkan kamar tidur mereka kepada penyewa dan tidur di ruang tamu. Tetapi anak laki-laki itu tidak keberatan. Keluarga itu miskin. Saat itu tahun 1943 dan Italia terperosok dalam Perang Dunia II. Ayah pergi berperang dan ibu membutuhkan uang untuk membeli makanan. Uang sewa akan membantu. Tak lama penyewa tiba dan pergi ke kamar tidur. Ibu memperkenalkannya kepada anak-anak sebagai Bibis Lelia. Bibis Lelia tidak berperilaku seperti orang yang pernah ditemui ibu dan anak-anaknya. Dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. Setiap malam, sebelum dia pergi tidur, dia membuka Alkitab dan membacanya dengan menggunakan cahaya lilin. Ibu ingin tahu mengapa dia membaca Alkitab. Anak-anak penasaran mengapa dia membaca Alkitab. Mereka belum pernah membaca Alkitab di rumah. Bibis Lelia berkata bahwa dia membaca Alkitab karena dia mengasihi Tuhan. Sebelumnya, dia telah dikirim ke penjara karena mencuri uang dari kantor pos tempat dia bekerja. Dia telah mencuri uang untuk membantu suaminya melunasi utang yang banyak. Tetapi mencuri uang itu salah dan dia masuk penjara. Selama di penjara, dia mulai berpikir tentang Tuhan. Seorang pendeta Advent datang ke penjara dan mengajarinya tentang Tuhan melalui Alkitab. Saat itulah dia mulai membaca Alkitab setiap hari. Dia memberikan hatinya kepada Tuhan. Ketika dia dibebaskan dari penjara, dia membutuhkan tempat tinggal. Sayangnya, suaminya telah meninggal saat dia berada di penjara dan dia tidak punya tempat tinggal. Tetapi pendeta Advent itu tahu bahwa ibu sedang mencari seseorang untuk menyewa kamar di apartemennya. Jadi, dia telah menghubungkan ibu dengan Bibis Lelia, dan itulah sebabnya Bibis Lelia ada di rumah ini. Perang mencapai Roma sementara Bibis Lelia tinggal di kamar sewaan. Sirine meraung ketika pesawat tempur mendekati kota, memperingatkan orang-orang untuk melarikan diri ke tempat perlindungan bawah tanah untuk selamat dari bom yang akan dijatuhkan. Setiap kali mereka mendengar sirine, ibu, Bibis Lelia, dan keempat anak itu lari dari apartemen mereka ke tempat perlindungan bom terdekat. Pada 19 Juli tahun 1943, sirine meraung. Ibu, Bibis Lelia, dan keempat anaknya berlari ke tempat perlindungan bom. Mereka bergabung dengan orang lain yang berkerumun di dalam dan mendengarkan bom meledak di atas tempat perlindungan mereka. Ledakan itu lebih keras dari biasanya. Kali ini, bom
Bom jatuh di gedung-gedung apartemen dan jalan-jalan tepat di atas tempat perlindungan mereka. Di seberang kota, Pendeta Advent mendengar di radio bahwa lingkungan tempat tinggal ibu, Bibi Lelia, dan keempat anaknya tinggal sedang dibom. Dia khawatir dan dia berdoa untuk keselamatan mereka. Bahkan saat bom dijatuhkan, dia menuju ke tempat di mana bom itu dijatuhkan untuk memastikan bahwa mereka aman. Pengeboman berhenti sesaat sebelum dia tiba, dan orang-orang mulai meninggalkan tempat perlindungan bom. Pendeta tiba tepat ketika ibu, Bibi Lelia, dan keempat anak itu keluar dari tempat perlindungan bom. Api menyala. Ibu melihat sosok bayangan pendeta dalam asap dan debu. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pendeta telah mempertaruhkan nyawanya untuk memastikan bahwa dia dan keluarganya aman. Pada saat itu, ibu memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Tuhan. Dia melihat bahwa pendeta itu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dia melihat bahwa Bibi Lelia dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih kepada Tuhan memenuhi hatinya. Ketika ibu, Bibi Lelia, serta anak-anak kembali ke rumah mereka menemukan reruntuhan. Gedung apartemen tinggi di atas rumah bawah tanah mereka telah menjadi puing-puing. Tak satu pun rumah di gedung apartemen itu tetap utuh. Tetapi ruang bawah tanah mereka tidak rusak. Bahkan tidak ada tempat tidur atau meja yang rusak. Satu-satunya jejak pengeboman adalah pecahan logam bom yang ditemukan salah satu anak di lemari. Itu saja. Itu adalah keajaiban. Tidak lama kemudian, seluruh keluarga menjadi anggota Gereja Masai Advent hari ke-7. Beberapa tahun setelah itu, pada tahun 1950, anak laki-laki lain bernama Renato lahir dalam keluarga itu. Dia bersyukur kepada Tuhan karena mengizinkannya tumbuh di rumah Advent. Saya memasuki gereja Advent di pangkuan ibu saya, dan saya masih di sini, kata Renato. Saya terlahir sebagai seorang Advent karena sebuah cerita yang dimulai sebelum saya lahir.